Oke, baik. Kita akan mulai pembelajaran kita tentang bilangan bulat ya. Oke, sudah tampak? Sudah? Oke, baik. Sudah? Kok ini yang tampil? Maaf. Ini salah screen. Iya. Jangan bikin musik di sini. Sudah tampak? Pembelajaran bilangan bulat dan operasi penjumlahan pengurangan perkalian. Sudah? Belum, Bu. Oke, kita tunggu sebentar. Masih hitam, Bu. Masih hitam, Bu. Masih hitam. Oke, ya udah Bu Diana ulang. Masih hitam, Bu. Ya, Bu Diana ulang. Sudah? Kelihatan nggak? Belum. Hitam. Ya udah kita tunggu sebentar. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah ya, kelihatan ya? Oke, untuk materi pertama itu adalah tentang bilangan bulat dan operasi penjumlahan, pengurangan. Ya, Kamila Raisen, ada apa Kamila? Silahkan berbicara. Kenapa Kamila? Enggak ada, oke. Ya, baik untuk materi pertama di kelas 7 itu adalah tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sudah pernah kalian dapatkan waktu SD. Jadi Bu Diana hanya review sedikit saja ya, review. Nanti kita akan lebih banyak ke latihan soalnya. Nah, pada bilangan bulat itu operasi-operasi yang harus kalian kuasai adalah tentang penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, kemudian pembagian, dan operasi campuran. Nah, ini juga operasi-operasi perhitungan dasar yang harus kalian kuasai. Nah, operasi penjumlahan itu seperti apa? Nah, ini kita lihat. Penjumlahan bilangan bulat itu dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Ya. Bila bilangan bulat positif, maka sepadan ke arah kanan. Kalau negatif, itu ke arah kiri. Nah, ini contohnya ini misalnya. 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 berapa? 2 itu kan 2 langkah ke kanan ya. Ya. 2 itu artinya 2 langkah ke kanan. Terus ditambah 5, berarti ditambah 5 langkah ke kanan lagi. Berarti hasilnya 7. Ya, pintar. Jadi ini gambar garis bilangan ini menunjukkan penjumlahan 2 ditambah 5. Berarti ini 2 langkah ke kanan, kemudian ditambah 5 langkah ke kanan. Jadi jumlah semuanya adalah 7. Ini tentang inverse jumlah. Inverse jumlah itu, nah kalau inverse itu artinya apa sih inverse? Inverse itu artinya adalah lawan. Lawan suatu bilangan. Kalau lawannya negatif 1 berapa? Ya 1. Lawannya negatif 2, ya 2. Lawannya negatif 3, 3. Lawannya negatif 4, 4. Lawannya negatif 5, 5. Ya, oke, sip. Paham ya tentang inverse? Inverse itu lawannya. Ya. Kemudian kalau sifat penjumlahan itu tertutup. Artinya kalau bilangan bulat ditambah bilangan bulat, pasti hasilnya adalah bilangan bulat. Contohnya ini, negatif 8 ditambah 7 berapa? Negatif 1. Ini kan, ini bulat, maka ini hasilnya juga bulat. Nah, pada penjumlahan juga berlaku sifat komutatif. Komutatif itu adalah perpindahan tempat. Jadi negatif 3 tambah 8 itu sama dengan 8 tambah negatif 3.
Nah, Paham ya? Yang ini kayak gini. Nah, di samping itu juga berlaku sifat asosiatif. Asosiatif itu apa? Asosiatif itu adalah pengelompokan. Pengelompokan jadi yang A ditambah B dulu, A ditambah B dulu, baru ditambahkan C, itu sama aja dengan B ditambah C dulu, baru ditambahkan A. Jadi kalau contohnya ini, 5 tambah 6 dulu, berapa, baru ditambahkan 8, itu akan sama dengan 6 tambah 8 dulu, baru ditambahkan 5. Jadi terserah, kalau pada penjumlahan itu berlaku sifat asosiatif. Tolong yang belum di-mute dulu, biar nggak ada suara-suara. Ya, jadi ini ya, seperti ini. Baru nanti kalau misalnya Bu Diana nggak jelas, misalnya ada kendala teknis, silahkan ada salah satu yang lapor ya, Bu, nggak kedengeran atau gimana. Jadi Bu Diana tetap dapat respon dari kalian. 5 tambah 6 berapa ditambah 8. Nah, ini sama dengan boleh yang ditambahkan 6 tambah 8 dulu baru ditambahkan 5. Nah, itu sifat asosiatif, artinya adalah pengelompokan. Nah, untuk selanjutnya adalah unsur identitas. Identitas itu pada penjumlahan itu adalah identitas 0. Jadi berapapun bilangan ketika ditambahkan 0, maka hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi A ditambah 0 itu sama dengan 0 tambah A. Sama dengan A. Jadi berapapun bilangan ketika ditambahkan dengan 0, maka sama dengan bilangan itu sendiri. Misalnya ini, negatif 12 ditambah 0, berarti hasilnya ya negatif 12, karena itu berlaku sifat identitas atau unsur. Nah, sekarang tentang pengurangan. Kita masih menggunakan garis bilangan, pengurangan. Ini misalnya 8 dikurangi 4, ya. Ini adalah pengurangan dari 8 dikurangi 4. Tadi kita sudah sepakat di awal bahwa kalau ke kanan itu adalah bilangan positif, kalau ke kiri bilangan negatif. Jadi kalau ke kanan 8, berarti ke kanan 8, dikurangi 4, kurang, itu berarti sama dengan negatif ya. 8 dikurangi 4, sama dengan hasilnya 4. Paham sampai di sini? Ada yang menjawab, tolong? Paham ya? Oke, pada pengurangan itu berlaku sifat-sifat seperti ini. Ini sama tadi, A dikurangi B, ya, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. A kurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Nah, kalau A dikurang negatif, kurang negatif itu artinya adalah ditambah. Jadi negatif kali negatif itu sama dengan positif. Jadi kalau berturut-turut ada tanda kurang seperti ini, maka pasti akan berubah jadi positif. Ya. Negatif A kurang negatif B. Ya. Kurang negatif jadi positif. Jadi negatif A tambah B. Yang ini juga. Kalau seperti ini, negatif A kurang B. Negatif A kurang B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Sama dengan A tambah negatif A tambah B. Kita langsung ke contoh aja ya, biar jelas. Nah, sifat ketertutupan. Nah, pada pengurangan juga berlaku sifat ketertutupan, yaitu 8 dikurang negatif 12. Kurang negatif tadi jadi apa? Jadi tambah kan? Ya, negatif kurang negatif jadi tambah, berarti 8 tambah 12. 8 tambah 12 itu sama dengan 20. Nah, inilah sifat ketertutupan. Artinya adalah bahwa bilangan bulat dikurangi bulat itu hasilnya juga bulat. Yang kedua, sifat komutatif. Sifat komutatif itu tidak berlaku ya. Pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif atau sifat pertukaran tempat. Ya. Pada kepengurangan tidak berlaku sifat komutatif atau pengurangan pertukaran tempat. Jadi 14 dikurangi 9 itu tidak sama dengan 9 dikurangi 14. Jadi nggak boleh ditukar tempatnya. Ya. Nah, kalau asosiatif berlaku ke Bu, asosiatif juga tidak berlaku. Jadi A dikurangi B baru dikurangi C tidak boleh, ini dikurangi dulu, A dikurangi
yang ini, nggak boleh. Jadi asosiatif juga tidak berlaku pada pengurangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nggak, udah jelas? Jelas ya? Jelas. Oke, untuk selanjutnya perkalian. Kalau perkalian itu apa sih? Perkalian itu 5 kali 3 itu artinya adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Artinya 5 kali 3 itu adalah perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. 5 kali 3 itu sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi 3-nya ada 5. Kalau 3 kali 3 artinya 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. Ini nanti Bu Diana akan upload di e-learning, jadi kamu nggak nyatet nggak apa-apa, perhatikan aja dulu. Atau nanti Bu Diana minta nomor ketua kelasnya, Bu Diana akan kirim kalau belum terupload di ini, di e-learning. 1 kali 3 itu sama dengan 3. Nah, ini perkalian, tabel perkalian, nanti bisa kalian pelajari. Negatif kali negatif, positif. Jadi kalau negatif, maaf, positif kali negatif, positif kali negatif, hasilnya negatif. Maaf, yang ngobrol, silahkan di-mute. Oke, Bu, kalau, maaf ya. ada orang yang bukan dari kelas kita, Bu. Oh, siapa? Namanya Nisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, maaf, kalau sedang pembelajaran, ada orang yang bukan dari kelas kita masuk, kamu nggak usah ribut ya. Maksudnya nanti jadi malah terganggu pembelajaran kita. Biarkan dia rajin, sok rajin dia mau ikut pelajaran Bu Riana. Nanti kalau kamu komen-komen ini malah jadi ini, kelas kita jadi rame. Biarin aja dia ikut belajar. Berarti dia nanti Bu Riana tegur di luar forum. Tolong dilaporkan nanti kalau pas sudah selesai pembelajaran. Nanti jangan di tengah-tengah pembelajaran. Baik, Bu. Oke, sip, makasih ya. Baik, Bu. Oke, 1 kalau positif dikalikan positif hasilnya positif. Kalau negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau negatif kali positif apa? Negatif kali positif hasilnya negatif. Ini udah familiar ya kamu ya? Ya, Bu. Nah, ini seperti ini. Dari tabel di atas, kalau positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif, negatif kali positif negatif, positif kali negatif negatif. Nah, sifat perkalian itu ada sifat tertutup. Ya. Artinya bulat dikalikan bulat hasilnya selalu bilangan bulat. Oke, 12 kali 6 hasilnya juga bulat, 72. Nah, perkalian berlaku sifat pertukaran tempat. Jadi boleh dipindah. 9 kali 4 sama dengan negatif 4 kali 9. Jadi boleh ditukar tempatnya. Perkalian juga berlaku asosiatif atau pengelompokan. Jadi A kali B dikalikan dulu baru dikalikan C. Itu boleh dihitung yang B kali C dulu, baru dikalikan A. Itu boleh. Contohnya seperti ini. Yang 5 kali 7 dikalikan dulu, baru dikalikan 4. Atau 7 kali 4 dulu, dan dikalikan, baru kalikan 5. Nah, pada perkalian juga berlaku sifat distributif atau penyebaran. B ditambah C dikalikan A, itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini 9 kali negatif 4 dulu, ditambah 9 kali 3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, kalau pada perkalian, unsur identitasnya, ya, unsur identitas pada perkalian itu sama dengan 1 ya. Jadi berapapun bilangan, ketika dikalikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya ini, negatif 15 kalikan 1, itu hasilnya negatif 15. Nah, pada perkalian juga ada sifat identitas 0. Artinya berapapun bilangan ketika dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Ya.
Jadi kalau identitas 1 itu berapapun bilangan dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri, kalau bilangan 0 adalah berapapun bilangan dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin kita istirahat dulu ya. Dari tadi Bu Diana ngomong. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Berarti yang nggak bisa dipindah-pindah itu cuma pengurangan doang? Iya, yang nggak bisa dipindah-pindah itu pengurangan. Ya, yang bisa dipindah-pindah semua bisa. Udah stop ya, share screen-nya sudah stop ya. Oke, Bu Diana akan coba setelkan video ya. Bentar ya, ini videonya ada di sini. Nampak nggak videonya? Nampak ya? Tembu itu. Hitam. Tembu. Ya, tungguin aja, tungguin. Ini ya, hitam ya? Ya. Bentar, ulang, Bu Diana ulang. Hitam. Muka orang. Nampak nggak? Masih hitam. Udah, Bu. Udah. Udah? Oke, silakan dinikmati dulu ya videonya ya. Jawaban. Apa nih, Bu? Oh, Videonya nge-lag, Ibu. Ini apa, Bu? kekurangan fisik. Bukan. Nge-lag, Bu. Macet. Ngerti nggak? Del. Ibunya mana? Iya, ibunya mana? Ayo, kok nggak ada? Ibunya. Boleh makan dulu nggak sih? Anak hilang. Hilang. Kayaknya nggak boleh deh. Kakelnya Sarah masih ada kagak tuh ya?
Oke, sudah bisa dilihat tadi videonya? Kakalnya Sarah siaga tuh ya. Halo. Oke, tadi bisa dilihat videonya? Agak macet. Agak macet. Oh ya, tapi tertangkap nggak? Tertangkap nggak pesannya? Enggak, Bu. Kurang tertangkap? Enggak, Bu. Orang macet. Macet ya? Oke. Macet, Bu. Ya udah. Baik, tadi Bu Riana setelin kalian video tentang orang yang siapa yang bicara ya? Oke, baik dengarkan. Oke, Bu Riana ceritain aja kalau kalian nggak bisa nangkap videonya tadi. Nanggap. Nangkap? Enggak, Bu. Baik. Tadi Bu Diana setelin video tentang seseorang yang tidak sempurna badannya. Secara fisik tidak sempurna, namun dia bisa berprestasi ya, bisa berprestasi, bisa menjadi yang terbaik di bidang dia. Padahal dia kan orang yang tidak sempurna secara fisik. Nah, mungkin kalian pun mungkin ada yang merasa gitu ya, Bu, saya nggak terlalu pintar matematika nih, Bu, gitu misalnya. Nah, kalau kalian merasa seperti itu, kalian lihat tadi video tadi ya, betapa orang yang tidak sempurna secara fisik atau dengan kata lain dia cacat, tapi dia masih bisa melakukan aktivitas yang terbaik gitu. Dia bisa menghasilkan prestasi yang terbaik. Nah, Bu Riana harapkan kalian pun juga seperti itu ya. Kalaupun kalian merasa misalnya tidak terlalu pintar dengan matematika, nggak apa-apa. Tapi tetap berjuang seperti dalam video tadi ya, dengan kekurangannya. Ketika kita mensyukuri kekurangan kita, maka disitulah kekuatan kita yang sebenarnya. Ketika kita merasa memiliki kekurangan, maka kita harus menggali terus, berusaha terus, berjuang terus agar kita menjadi yang terbaik dalam bidang kita. Oke, mungkin itu ya selingan dari Bu Riana. Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini, karena cuma 40 menit dan ini adalah pertemuan pertama kita cukup sekian. Ya, nanti sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini mungkin Briana untuk absennya cukup foto aja dulu deh. Briana belum sempat bikin absen yang di Google Form. Silahkan tampilkan fotonya semua, tampilkan videonya semua. Kita akan foto bersama dulu. Silahkan ditampilkan video. Ya, tampilkan wajah terbaiknya, senyum terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini baru yang lembar pertama, lembar keduanya. Oke, Bu Diana screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertemuan kita hari ini mungkin cukup sekian. Sampai ketemu pertemuan berikutnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, masih ada. Dia ngadi-ngadi. Boleh live meeting, udah cukup. Ya, tadi Bu Diana udah tutup ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.